Luar biasa ya. Senang sekali ya hari Minggu pagi ini kita berkumpul bersama-sama. Buat yang baru pertama kali ke MIC, perkenalkan nama saya Yuliana ya. Kalau buat yang baru pertama kali, oke, senang sekali ya bisa ada di sini. Kami di dalam gereja terus mendoakan saudara semua di tempat ini, dan kami percaya juga tahun ini adalah tahun pintu kesempatan dibukakan, dan kami berdoa biar saudara di tahun ini saudara bisa masuk dalam pintu kesempatan yang dari Tuhan dan bukan dari si jahat. Oke. Saya excited bawa pesan hari ini, dan saya percaya setiap saudara akan bisa bawa perubahan, akan ada breakthrough, amin? Amin ya. Ada satu hal yang membuat kita tuh nggak mau maju. Apa itu ya? Karena kita mungkin berpikir bahwa kita udah pernah gagal. Pada saat kita berpikir kita sudah pernah gagal, seakan-akan kegagalan itu permanen. Padahal kita udah pernah nih dengar firman Tuhan yang mungkin dari hamba Tuhan, atau mungkin kita dengar dari khotbah-khotbah sebelumnya. Firman Tuhan itu sudah berbicara sama kita. Kita udah tahu Tuhan mau kita lakukan apa, tapi kita nggak lakuin. Kenapa? Ya mungkin karena kita pikir, saya udah pernah gagal, kayaknya nggak ada gunanya. Saya kayaknya nggak mau, saya udah stop, udah lakuin hal yang sama, nggak ada perubahan. Karena kita stop beriman, jadinya kita stuck di tempat, kita nggak jadi maju. Harusnya kita maju, kita jadinya stop di tempat. Kita harus tahu misi iblis itu apa ya? Untuk memastikan setiap anak Tuhan gagal. Setiap anak Tuhan itu nggak menjalankan misi Tuhan. Karena setiap anak sebentar. Setiap orang itu punya misi dari Tuhan. Kita tahu si jahat aja punya misi. Dia sibuk banget ngejatuhin anak Tuhan. Tapi kita orang Kristen, kita dikasih misi. Kita ntar dulu bukan saya, silakan pilih orang lain gitu ya. Kita nggak mau menjalankan panggilan. Khotbah hari ini saya beri judul Hope After Failure. Artinya harapan setelah kegagalan. Mungkin ada di antara kita udah berasa gini, saya udah kok lakukan apa yang Tuhan mau, saya udah kok lakuin apa sih tujuan Tuhan buat hidup saya udah lakuin kok. Tapi rasanya bukan sukses ya. Kok saya merasanya gagal ya? Hari ini kita harus kalibrasi kembali, kita harus setting ulang kembali, kayak HP ya, disetting ulang kembali pikiran kita. Supaya kita itu bisa masuk dalam rencananya Tuhan, bukan rencana kita. Jadi pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, si Petrus itu baru aja menyangkal Yesus sebanyak, pertama kali dia bilang gini, ada anak kecil, bukannya kamu pengikut Yesus ya? Kata dia, bukan, gitu ya. Kemudian ada orang lain lagi nanya sama Petrus, kamu pengikut Yesus ya? Enggak, saya nggak kenal dia. Sampai 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Kemudian, padahal itu seperti yang Tuhan Yesus udah bilang, sebelum ayam berkokok kamu akan sangkal aku 3 kali. Ternyata benar kejadian. Kemudian akhirnya apa? Yesus disalibkan, dia mati, dan akhirnya bangkit. Simon Petrus, perasaannya tuh gimana sih? Sedih banget ya. Perasaannya itu mungkin sangat bersalah ya, merasa sangat bersalah. Aduh, saya kayaknya udah gagal jadi murid Yesus. Dia pasti merasa, gimana ya, gak enak banget ya sama Tuhan ya. Saya udah gagal nih. Tadinya saya bilang, enggak, saya gak akan nyangkal engkau. Tapi dia nyangkal Tuhan 3 kali. Murid-murid Yesus pada waktu Tuhan Yesus mati, walaupun Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi mereka masih keadaan gimana? Bingung, takut, nggak tahu mesti gimana, seperti orang yang kehilangan arah. Dan suatu hari, Simon Petrus, daripada dia pusing, daripada dia stres, akhirnya dia bilang sama murid yang lain apa? Udahlah, saya mau pergi tangkap ikan. Saya mau pergi menangkap ikan.
Mungkin karena dia udah bingung nih, mau ngapain lagi. Mungkin dia udah juga, aduh lapar ya, mau ngapain lagi. Akhirnya beberapa murid Yesus dikatakan juga ikut mancing bersama-sama dia. Jadi dia lumayan jadi leader ya. Jadi beberapa ikut, karena sebenarnya banyak murid Tuhan Yesus itu aslinya apa pekerjaannya? Nelayan. Ada beberapa nelayan dalam satu kapal, tapi mereka nggak dapet ikan semalaman. Pada hari mulai siang, Yesus tampakkan diri kepada mereka di Yohanes 21 ayat 5-6. Kita baca sama-sama ya. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah..." ayatnya ada, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Oh, saya bacain aja ya. Belum sampai situ. Mungkin kelewat kali ya, sorry. "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena begitu banyak ikan. Jadi pada waktu Yesus tanya, "Apakah kamu ada lauk pauk?" Ada terjemahan lainnya, "Do you have fish?" Dapat ikan nggak? Gitu ya. Tapi Yesus sebenarnya udah tahu. Mereka nggak dapat ikan semalaman. Yesus udah tahu. Terus ngapain Yesus tanya? Ada ikan nggak? Ada hasil nggak? Pada saat Tuhan Yesus tanya bagaimana keadaan kita, bukannya Tuhan Yesus nggak tahu kalau bisnisnya ternyata tidak berhasil. Bukannya Tuhan Yesus nggak tahu ternyata hubungan pernikahan saya gagal. Bukannya Tuhan Yesus nggak tahu ternyata hubungan saya itu tidak berhasil lagi. Tuhan Yesus tahu semua yang kita alamin. Tapi Yesus mau tanya murid-muridnya. Tuhan Yesus mau tanya, di mana sih posisi kita sekarang? Apakah kamu masih berharap sama Tuhan? Atau kamu berharap sama yang lain? Sebentar lagi Tuhan mau kasih mujizat. Mujizat sudah di depan mata. Tapi apakah kamu tahu kalau dengan usahamu sendiri kamu gak akan mendapatkan apa-apa? Pada saat Tuhan masih tanya, dapat ikan gak? Dapat hasil gak? Karena seringkali kita merasa, enggak kok, saya baik-baik aja. Padahal sebenarnya di dalam hati kita kosong. Sama seperti orang lumpuh di Bethesda. Tuhan tanya, apakah kamu mau sembuh? Hah? Kok Tuhan tanya orang lumpuh, apakah saya mau sembuh? Kenapa sih Tuhan tanya kepada kita, kamu lagi ngapain di sana? Gimana keadaan kamu? Kenapa Tuhan tanya? Padahal Tuhan bukannya udah tahu apa yang kita alamin. Kenapa? Karena banyak orang merasa, hubungan saya baik-baik aja kok sama Tuhan. Saya setiap minggu datang ke gereja, saya rutin ibadah. Tapi sebenarnya kita sama pasangan di rumah, kita gak mau komunikasi sama sekali. Kita gak mau ngobrol sama sekali. Hubungannya gak baik. Pada saat apa ada ikan? Apa ada hasil? Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu mau sembuh? Karena Tuhan mau tahu bagaimana kondisi imanmu. Tuhan mau tahu, kamu masih butuh Tuhan gak? Kamu masih perlu gak pengharapan dalam Tuhan? Kalau Tuhan bilang, kalau gak perlu gak apa-apa. Karena Tuhan akan berdiri menunggu pada saat kamu bilang, iya saya butuh Tuhan. Tuhan akan ada selalu di samping kita, tapi dia akan tanya, kamu butuh Tuhan gak? Buat apa Tuhan mukjizat depan mata? Buat apa Tuhan lakukan mukjizat kepada orang yang tidak berpengharapan sama Tuhan? Kalau Tuhan lakukan kepada orang, bukannya Tuhan tahu semua masalah saya nggak perlu ngomong ya. Tapi Tuhan bilang, kalau saya pulihkan misalnya bisnismu, kamu akan bilang itu hasil usahamu, bukan dari Tuhan, ya gak? Jadi Tuhan tanya kondisi imanmu sekarang lagi di mana? Kamu masih butuh Tuhan gak? Karena seperti murid-murid Yesus, di luar dari Tuhan kamu gak akan mendapatkan apa-apa. Di ruangan ini ada yang pernah gak merasa gagal? Kalau kita mau jujur, ya, saya juga pernah merasa gagal berkali-kali. Kita semua pasti merasa kita gagal dalam satu titik. Hidup kita nggak selalu mulus terus kayak jalan tol. Pasti ada naik turun, ada gunung, ada lembah. Kegagalan dalam hidup kekristenan itu biasa. Saya rasa hampir semua orang pasti ngalamin kegagalan kalau kita mau jujur. Tapi saudara harus tahu,
Kadang kegagalan, kejatuhan itu harus ada karena kenapa? Bikin kita semakin kuat, bikin kita semakin tahan banting. Apapun yang dihadapi kita nggak akan goyang. Makanya kadang-kadang kegagalan itu terjadi. Anak saya pernah ikut kelas ice skating ya, kalau bisa dikasih lihat gambarnya. Jadi kalau ikut kelas ice skating, hal pertama yang diajarkan adalah apa? Cara untuk jatuh. Kenapa? Jadi kenapa diajarkan cara untuk jatuh? Karena kalau kamu jatuh dengan teknik yang benar, kamu nggak akan cedera. Karena bahaya ya sebenarnya, ini kan sport. Jadi tadinya dia ice skatingnya pelan-pelan sekali karena dia takut jatuh. Jadi satu putaran aja lama banget. Tapi pada saat dia jatuh berkali-kali, saya ngeliatinnya, aduh, ini keseleo lagi kaki, ini tangan nggak kenapa-napa nggak. Pada saat dia jatuh berkali-kali, dia semakin confident, dia semakin lancar mainnya. Saya sampai nyari dia, aduh anak kita lagi gimana? Ternyata udah tahu-tahu udah 1 lap, udah 2 lap, udah lebih cepat. Jadi kita nggak usah merasa, aduh kenapa saya gagal ya, merasa langsung rendah diri karena kegagalan. Seperti pelajaran ice skating ini, belajar jatuh itu biasa, kejatuhan itu biasa. Pernah nggak kita merasa kita selain kita jatuh, tapi kita gagal terus, jatuh terus dosa yang sama, jatuh terus kesalahan yang sama. Saya mau kasih tahu hari ini bahwa kegagalan kita itu bukan harga mati. Kegagalan kita itu bukan selamanya. Itu sudah di masa lalu. Petrus, dia udah tinggalin semuanya loh buat Tuhan. Buat ikut Tuhan, dia tinggalin semuanya. Dan harapan satu-satunya Yesus. Tapi apa yang terjadi? Yesus malah disalibkan dan mati. Harapannya hilang. Akhirnya gimana? Dia mau lari dari panggilan. Dia sampai sangkal Yesus 3 kali. Akhirnya dia pikir, wah udah deh, saya sekarang lakuin hal yang bisa saya lakuin. Hal yang bisa, skill yang saya bisa, kebiasaan saya. Yang dia bisa apa? Mancing. Akhirnya dia pikir, ya udahlah, saya mancing ikan aja. Dan akhirnya pada saat dia coba mancing ikan pun, dia dapat ikan nggak? Nggak dapat apa-apa. Mungkin kalau kita di situasi seperti Petrus, kita bisa frustasi ya. Habis jatuh lagi gitu. Kita harus gimana? Habis jatuh harus apa? Bangkit. Amsal 24:16 katakan, kita baca sama-sama ya, ada ayatnya. 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia akan bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ini janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Sekalipun kita jatuh 7 kali, kita akan bangkit. Dan saya akan masuk ke poin saya hari ini, ada 3. Bagaimana caranya kita bangkit dari kegagalan? Poin yang pertama, taat kepada Tuhan. Poin yang kedua, lari kepada si pemberi berkat, bukan berkatnya. Poin yang ketiga, percaya kepada penyediaan Tuhan. Saya masuk poin ke-1, taat kepada Tuhan. Pada waktu murid Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus tanya, ada ikan nggak? Nggak ada. Mereka jawabnya nggak ada. Kemudian Tuhan bilang apa? Tebar jala ke kanan, maka kamu akan memperoleh. Coba kita sama-sama bilang, tebar ke kanan. Tebar ke kanan. Tebar ke kanan ya. Jadi Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya ini apa? Nelayan. Tapi mereka mau taat. Pada saat dari jauh mereka nggak kelihatan itu siapa, tapi mereka mau taat, kayaknya Yesus nih, tapi masih belum yakin. Pada saat Yesus bilang tebar ke kanan, mereka nelayan profesional, mereka tetap lakuin, mau taat. Akhirnya mereka nurut. Padahal menurut kondisi perahu pada zaman itu, setir kemudi perahunya itu di sebelah kanan. Jadi nggak normal bagi nelayan itu tebar di kanan. Jadi mereka selalu tebar di kiri. Pada zaman itu kalau dilihat dari secara historicalnya,
harusnya tebar ke kiri memang. Jadi pada waktu Tuhan Yesus bilang tebar ke kanan aja, itu tidak normal. Seringkali kehendak Tuhan itu bukan seperti apa yang kita pikirin. Karena pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Jalan kita bukan jalannya Tuhan. Setinggi apa langit dan bumi bedanya. Jadi pada saat Tuhan bilang tebar ke kanan gak masuk akal, saudara taat aja. Kita bisa merasa, saya udah kok lakuin kehendak Tuhan, tapi kok rasanya gagal ya, bukan sukses. Kita baru gagal 1 kali, 2 kali, kita langsung merasa gak ada perubahan lah buat bisnis ini. Kita merasa gak ada perubahan lah. Kita udah mau taat, kok atasan saya gak berubah ya sikapnya sama saya. Kita sudah mau coba tebar jalan ke kanan, kita mau beriman, kita mau lakukan, kita mau taat, kita lakukan, tapi kok pasangan saya ngomongnya makin ketus ya. Terus kita coba beriman lagi, kita mau taat, kok rasanya harapan buat masa depan gak kelihatan, kayaknya masih buram ya. Frustrasi sama apa yang udah terjadi di masa lalu, kita jadi stop taat sama Tuhan. Petrus, walaupun berkali-kali gagal, tapi dia tetap mau dengar apa sih maunya Tuhan. Dikatakan dia tetap tebar jala ke kanan walaupun nggak normal. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dapat 153 ikan yang katanya jalannya nggak koyak. Jalan nggak koyak, itu saja sudah mujizat. Harusnya tadinya Tuhan Yesus pertama kali ajak murid-murid untuk jadi penjala manusia. Pertama kali jala itu koyak. Karena banyak anak-anak pilihan Tuhan yang lepas katanya istilahnya. Tapi terakhir kali pada saat Petrus tebar jala-jalanya nggak koyak, berarti ikan itu melambangkan kita anak-anak pilihan Tuhan. Nggak molos. Jadi jalanya itu tetap kuat. Jadi anak pilihan Tuhan harusnya aman kalau tetap taat. Jadi kenapa ya dengan ikan 153 ekor itu ya? Apakah mereka janjian semalaman jangan ke sebelah kanan? kita di sebelah kiri, jangan sebelah kiri, kita di sebelah kanan aja gitu. Apa ikan-ikannya janjian gitu ya? Apa mungkin ikan-ikannya juga taat sama Tuhan? Tuhan bilang, ikan kamu hari ini semalaman di sebelah kanan. Lucu ya, ikan aja taat ya. Jadi kita belajar, kita mau taat. Apa sih yang Tuhan mau walaupun gak sesuai sama pikiran kita, logika kita tuh gak masuk. Tapi kalau itu kehendaknya Tuhan, kita taat aja. Karena mukjizat sudah di depan mata, tapi kita bisa kehilangan kalau kita gak mau taat. Kita masuk poin yang kedua. Gimana caranya kita bangkit dari kegagalan? Lari kepada si pemberi berkat, bukan kepada berkatnya. Setelah mendapatkan ikan segitu banyak, apa yang Petrus lakukan? Di Yohanes 21 ayat 7 katakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka dia mengenakan bajunya sebab dia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid yang dikasihi Tuhan, bisa tebak siapa? Yohanes ya. Jadi Yohanes murid yang sangat intim, yang sangat kenal sama Tuhan. Kalau kita intim, kita dekat, kita akan tahu, oh ini pasti Tuhan. Dia langsung bilang, itu Tuhan. Jadi karena ciri khas Tuhan adalah membuat yang tidak ada menjadi ada, yang membuat mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Itu adalah pekerjaannya Tuhan. Yang tidak ada hasil, jadi ada hasil. Itu pekerjaannya Tuhan. Kalau kita intim sama Tuhan, kita juga bisa mengalami hal-hal seperti itu. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Itu pekerjaannya Tuhan. Kalau kita rutin baca firman Tuhan, kita rutin berdoa, kita rajin ibadah setiap minggu, kita akan tahu berkat yang kita terima, kesembuhan yang kita terima, pintu kesempatan yang dibukakan bagi kita. Itu semua dari Tuhan. Kata Yohanes, itu Tuhan. Kemudian apa yang Petrus lakukan? Dia tadinya mungkin cuma pakai baju dalam ya, mungkin kayak semacam kutang gitu ya. Dia cuma pakai baju singlet. Dia langsung ambil jubahnya untuk dibasahin, jebur ke laut. Kenapa? Karena dia lihat, wah Tuhan, saya harus representatif nih untuk ketemu Tuhan. Saya
harus rapi nih ketemu Tuhan. Padahal dia mau jebur berenang, dia pakai baju lagi robnya, jubahnya dipakai untuk berenang ketemu Tuhan. Kita juga harus punya sikap pada saat kita ketemu Tuhan. Wah Tuhan, berarti saya harus penuh dengan puji-pujian, penghormatan. Kita mau izinkan Roh Kudus bekerja biar atmosfernya berbeda. Tuhan pada saat mau ketemu Tuhan, kita siapkan hati kita. Jadi kita harus punya sikap. Setiap berkat yang kita punya, setiap talenta yang kita punya, setiap skill yang kita punya, itu berasal dari Tuhan. Dan pada saat kita dapat berkat itu, kita harus lari kepada si pemberi berkat. Bukan kita lari ke berkat yang kita punya. Kita harus lari ke si pemberi berkat. Gagal itu artinya apa sih? Gagal itu artinya tidak berhasil, tidak sukses. Apa sih definisi kesuksesan buat kita? Mungkin ada banyak orang yang berpikir, apalagi orang-orang zaman sekarang, kesuksesan berarti saya punya bank account, uang saya banyak, atau mungkin sukses adalah saya viral, terkenal, atau sukses artinya adalah saya bisa liburan setiap kapan saya mau, bisa liburan terus gitu. Tapi apa sih definisi kesuksesan menurut standar Alkitab? Di Yosua 1 ayat 8 dikatakan, kalau kita renungkan firman, kita lakukan firman, maka kita dikatakan akan berhasil dan beruntung. Kalau bahasa lainnya adalah successful. Seperti Yusuf, saya jadi ingat sama Yusuf ya. Pada waktu Yusuf, dia masih di rumah Potifar, dalam keadaan dia jadi budak, Tuhan katakan apa? Apapun yang Yusuf adalah orang yang sukses. Apapun yang diperbuat, berhasil dan beruntung. Jadi Tuhan dikatakan Yusuf itu sukses. Padahal waktu itu posisinya sedang jadi apa? Budak diangkat jadi manajer kepala, tapi habis itu masuk ke penjara. Tapi Tuhan katakan Yusuf itu sukses. Kenapa Yusuf itu sukses? Karena dia taat sama Tuhan. Jadi standar kesuksesan menurut Alkitab adalah taat kepada Tuhan. Jadi bukan apa yang kita punya, tapi bagaimana kita dipakai Tuhan luar biasa sehingga Tuhan bilang kita sukses. Saudara nggak usah pikir berkat materi itu biasa akan mengikuti. Saudara pernah lihat ada berapa banyak orang pilihan Tuhan yang Tuhan nggak pelihara? Semua orang pilihan Tuhan pelihara. Jadi pencapaian keadaan kita saat ini, pencapaian yang kita punya, harta yang kita punya tidak menentukan kesuksesan kita menurut standar Alkitab. Dan kita harus tahu, kita semua orang pilihan Tuhan. Ada rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ada rancangan masa depan yang penuh harapan bagi setiap orang yang menjalankan panggilan. Jadi sama seperti Petrus pada saat dia dapat berkat, dapat ikannya, yang lain, murid-murid lain masih stay ya di dalam perahu. Dia langsung lari kepada si pemberi berkat, yaitu Yesus. Dia langsung lari berenang, mau cepat-cepat ketemu Yesus. Kalau sama seperti kepada si pemberi berkat dan bukan berkat itu sendiri. Kalau dia lari kepada berkat, dia langsung di dalam kapal, dia akan update sosmed. Berkat hari ini 153 ikan. Hashtag God is good, gitu ya. Dia langsung update di sosmed, di Facebook, semua orang pada tahu, wah gila Petrus dapat ikan banyak banget, gitu ya. Itu kalau dia lari kepada si berkat, bukan lari kepada si pemberi berkat. Jadi kita belajar ya hari ini. Kita mau sukses, Tuhan akan pakai kita luar biasa, Tuhan akan urapi kita, Tuhan akan tambah-tambahkan apa yang kurang, Tuhan akan tambah-tambahkan. Karena carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Kita masuk ke poin yang terakhir. Poin yang terakhir yang ketiga adalah percaya kepada penyediaan Tuhan. Di Yohanes 21 ayat 9 katakan, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan sama roti. Jadi pada waktu Tuhan Yesus tanya, apa ada ikan? Tuhan Yesus nggak minta ikan dari saudara, tapi Tuhan Yesus sudah ada ikannya.
Jadi sebenarnya itu cuma rhetorical question, dia nggak minta ikan, tapi dia memang sudah tersedia. Tuhan Yesus lagi manggang ikan, jadi Tuhan sudah sediakan breakfast bagi murid-muridnya. Apapun yang proses yang kita hadapi saat ini, kalau kita merasa nggak ada hasil, terus berharap sama Tuhan, dan kita percaya penyediaan Tuhan itu benar-benar ada. Kalau kita pernah ngalamin 1 kali gagal, 2 kali gagal, kita harus terus lakukan apa bagian kita. Bukannya kita duduk manis, kita nggak mau lakuin apa-apa, sebab janji Tuhan untuk kita yang sebab janji Tuhan itu punya syarat. Bagi kita yang taat, kita mau lakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Bekerja dalam segala sesuatu berarti apa? Segala hal yang baik, segala hal yang buruk, Tuhan akan bekerja di dalam hal-hal kita yang baik, yang buruk, untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Segala kita yang salah pilih, jalan yang salah, Tuhan akan balikkan hal yang buruk untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil. Yang terpanggil artinya apa? Yang mau menjalankan panggilan dan yang mau taat sesuai dengan rencana Allah. Jadi bersyarat, kita mau dapatkan sesuatu, kita lakukan bagian kita. Saya mau tutup dengan ada satu studi. Ada satu studi yang dia mengetes 5 milioner di Amerika, dan ada 5 orang homeless. Orang homeless itu orang gelandangan ya, yang nggak punya rumah. Dia tes, dia ganti perannya. Jadi yang miliarder jadi gelandangan, yang gelandangan jadi miliarder. Jadi, tapi si yang miliuner ini, dia nggak boleh pakai koneksinya, nggak boleh pakai uangnya, banknya, kredit banknya, dia nggak boleh pakai semua yang dia punya itu untuk dia berusaha. Dan sedangkan yang homeless, yang orang yang gelandangan itu dikasih uang $1 juta. Dikasih uang $1 juta, dan akhirnya setelah 2 tahun dicek keadaannya. Yang miliarder yang tadinya jadi orang homeless gelandangan, dikatakan dalam 2 tahun banyak beberapa yang tetap jadi miliarder kembali, dan beberapa itu ada yang sedang menuju jadi miliarder. Jadi walaupun dia semua hartanya diambil segala macam, dia tetap bisa jadi miliarder lagi. Tapi orang yang homeless, yang gelandangan, yang sudah dikasih $1 juta US, dia habiskan semua uangnya. Dia habiskan untuk judi, dia habiskan untuk narkoba. Akhirnya ada beberapa uangnya yang pasti habis semuanya. 5 orang gelandangan itu uangnya habis, dan dia itu ada beberapa yang sedang kayak mau bunuh diri karena habis semuanya. Jadi dari hasil studi ini menunjukkan bahwa menjadi miliuner itu bukan seberapa banyak uang yang kita punya, tapi berupa mindset. Berupa mindset, karena pada saat si miliuner itu nggak punya rumah, nggak punya koneksi, nggak punya uang, dijadikan miskin, dia tetap bisa bangkit jadi miliuner lagi. Sedangkan orang yang homeless, yang gelandangan, berapapun yang dikasih uang itu akan habis. Jadi kita harus punya mindset yang kaya, bukan mindset yang miskin. Itu bukan tergantung dari keadaan kita, apa yang kita punya, tapi tergantung dari mindset kita, pola pikir kita. Mungkin banyak di antara kita yang berasa, aduh kalau aja situasi saya lain, kalau aja saya ada yang modalin, saya pasti bisa lakukan A, B, C, D. Jangan salahin keadaan. Bisa kok bangkit kembali. Walaupun bank account-nya kayaknya nggak bagus nih nilainya, walaupun pernikahannya kayaknya nggak baik nih sekarang, bisa kok bangkit lagi. Walaupun kayaknya kondisi kerja, kok saya nggak dapat promosi ya, bisa kok bangkit lagi. Walaupun kondisi hidup saya rasanya sekarang kayak gelandangan, nggak punya apa-apa, bisa kok bangkit lagi. Jangan pernah berpikir bahwa, aduh saya udah nggak ada harapan lagi, saya nggak akan bisa keluar dari masalah lagi. Ternyata dari hasil studi, tanpa modal, tanpa koneksi, tapi kalau mindsetnya bagus,
Kalau kita punya kerohanian yang bagus, kita bisa menghasilkan uang. Siapa yang nggak bisa punya uang, bisa punya uang. Yang nggak punya harapan, bisa jadi punya harapan. Kalau kita datang ibadah setiap minggu, bahkan pikiran kita akan ditransform, di-upgrade, diubah setiap minggu. Sehingga kita akan semakin, mindset kita akan semakin berubah, hidup kita akan semakin berubah. Jadi pada saat ini kalau saudara merasa saudara lagi di musim yang merasa sulit, kayaknya musim-musim ini musim yang gagal, kita merasa jatuh, jangan patah semangat. Di dalam Tuhan, cerita kita masih koma, belum titik. Saya percaya hal yang kita alami akan membuat iman kita semakin kuat. Pada saat kita merasa kita disakiti, akan ada pemulihan di sisi kanannya. Pada saat kita merasa kita ada sakit penyakit, ada kesembuhan di sisi kanannya. Pada saat kita merasa kita gagal, apapun yang kita kerjakan nggak berhasil, di sisi kanannya akan ada breakthrough yang sedang di depan mata. Tebar ke kanan. Dan yang terakhir, closing. Jadi saya summary lagi bagaimana caranya untuk kita bangkit dari kegagalan. Yang pertama, taat kepada Tuhan. Yang kedua adalah lari kepada si pemberi berkat, bukan berkatnya. Yang ketiga adalah percaya kepada penyediaan Tuhan.